Kevin akhirnya buka rahasia, ada perdebatan tapi, ungkapan Justin bikin cemas. Merujuk pada fakta yang ada, keberadaan para pemain keturunan secara tidak langsung benar-benar mengangkat reputasi timnas Indonesia di mata dunia. Tentu tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kita akan melihat pemain-pemain Indonesia bertarung di level tertinggi Eropa, namun buat sekarang ini kita seperti sudah biasa melihat fenomena tersebut, terlebih pemain-pemain yang sudah jadi WNI tampak tulus mencintai Indonesia, seperti Kevin Dick misalnya, meskipun baru menjalani satu match bersama timnas Indonesia, itu pun langsung apes kena cedera, pemain 28 tahun tersebut tetap menyadari betul kalau Indonesia memang negara yang luar biasa, dan baru-baru ini kepada media Denmark Kevin membuka segala rahasia terkait proses transfernya yang cukup rumit, sebelum akhirnya resmi berlabuh ke Borussia Mönchengladbach. Kemudian soal timnas Indonesia dalam podcast The Highway, Kevin membahas segala yang ia rasakan soal timnas Indonesia, termasuk segala perdebatan yang ada di dalamnya. Di sisi lain ada kabar soal Justin Hubner yang lagi-lagi memberikan statement yang memancing reaksi dari berbagai pihak. Tentu saja ini berkaitan dengan persaingan di timnas Indonesia yang semakin ketat, dan melihat segala hal yang terjadi memang pada akhirnya cepat atau lambat timnas Indonesia akan upgrade level pemain, di mana pemain-pemain yang dianggap belum mencapai standar baru yang ditetapkan, mesti siap tersingkir dan bekerja lebih keras untuk membuktikan diri, karena kedepannya diketahui akan lebih banyak pemain-pemain berlabel Grade A yang akan bergabung. Mereka merasa bangga dengan dukungan kita. Mereka akan mencapai impian. Selalu mendukung dalam keadaan apapun. Kita akan selalu bersatu untuk timnas Indonesia. Tidak ada kata menyerah. Siapa yang menyangka jika kita bakal punya pemain seperti Kevin Dick? Sebelum ini tidak pernah ada yang berpikir kalau seorang Kevin Dick akhirnya mau untuk membela timnas Indonesia, namun setelah cukup lama menanti sekarang Kevin Dick telah sah menjadi bagian dari tim Garuda, walaupun debutnya di timnas cukup tidak enak lantaran harus cedera, ditambah kalah telak dari Jepang, tapi yang jelas ke depan Bang Kevin akan memberikan garansi lebih di barisan pertahanan timnas Indonesia. Apalagi jam terbangnya di level Eropa sudah terbilang tinggi, termasuk bermain di kompetisi kelas Liga Champions, dan musim lalu bahkan sukses membawa Copenhagen lolos sampai 16 besar. Timnas Indonesia, hati kita selalu bersatu, selalu mendukung dalam keadaan apapun. Kita akan selalu bersatu untuk timnas Indonesia. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kalah. Baru-baru ini kepada media Denmark TV2, Kevin membuka segala rahasia terkait proses transfer yang terbilang rumit. Selain itu Bang Kevin juga mengungkapkan alasannya menerima tawaran dari klub Bundesliga. Sebenarnya Kevin sendiri masih sangat cinta dengan Copenhagen, akan tetapi ada beberapa hal dalam kesepakatan kontrak yang membuat Kevin akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia sendiri mengatakan bahwa sejatinya ia dilirik oleh banyak klub dan semua tahu itu, yang mana Kevin menjelaskan kalau beberapa klub sudah mulai menghubunginya sejak bursa transfer musim panas 2024 lalu, namun dari semua tim yang masuk hanya Mönchengladbach yang dianggap Kevin memberi tawaran serius. Oleh karena itu pemain 28 tahun tersebut menghargai dedikasi klub yang dipimpin oleh Gerardo Suwane itu, sehingga dirinya pun dengan senang hati menerima tawaran untuk pindah ke Die Vollen pada musim depan. Jelas sebagiannya adalah tentang aspek keuangan, karena meskipun FC Copenhagen adalah proyek yang fantastis, itu hanya sesuatu yang harus saya pikirkan dalam kaitannya dengan keluarga saya sendiri. Bagi saya penting juga untuk memikirkan kehidupan saya setelah sepak bola. Saya bersenang-senang di klub ini, menjadi bagian dari Liga Champions,
dan itulah semua yang Anda impikan sebagai seorang anak kecil, namun pada akhirnya semuanya harus berakhir. Ada banyak klub yang menelepon dan menginginkan saya, tidak hanya musim panas lalu, tetapi juga di jendela transfer ini Borussia Mönchengladbach dapat menawarkan paket lengkap. Itu juga sangat berarti bagi saya. Mereka termaksud di antara orang-orang yang benar-benar mencoba musim panas lalu. Mereka terus berkomunikasi dengan agen saya dan berusaha untuk mencapai kesepakatan, dan saya sangat menyukai dedikasi itu, karena hal itu menekankan betapa mereka menginginkan saya, ucap mantan pemain Fiorentina tersebut. Selain soal transfer, dalam sebuah podcast The Highway Kevin juga menceritakan soal segala hal yang terjadi dengan timnas Indonesia, di mana mungkin ke depan akan ada perdebatan soal siapa yang akan jadi eksekutor utama penalti bagi tim Garuda, karena sejatinya di tim ini diisi oleh pemain-pemain yang secara kualitas juga mumpuni, seperti Tom Haye ataupun Kelvin Verdong. Jika diizinkan saya selalu siap, tetapi saya juga menghormati jika orang lain ingin mengambilnya, karena saya tidak hanya pernah ke sana sekali, jadi saya tidak akan tahu seperti saya mengambilnya jika mereka mau 100%, tegas Kevin. Di sisi lain, ada kabar soal Justin Hubner yang lagi-lagi memberi statement yang memancing reaksi dari berbagai pihak, yang mana itu berkaitan dengan postingan di sosial media Justin, dengan caption yang artinya meragukanku, disertai emoji kiss. Tentu saja apa yang ditampilkan Justin mungkin sebagai bentuk sindiran balik, kepada orang-orang yang menganggapnya akan tersingkir dari line-up timnas Indonesia. Memang suka tak suka cepat atau lambat upgrade skuad itu akan terjadi, karena nanti kedepannya diketahui akan lebih banyak lagi pemain grade A yang akan bergabung ke timnas Indonesia. Tidak hanya yang grade A, pemain-pemain di level junior pun juga bisa berpotensi jadi ancaman di persaingan. Dalam hal ini solusinya jelas, kembali ke pemain masing-masing, terutama sudah pasti dilihat dari penampilan mereka di klub. Kalau di klub mereka tidak dapat menit bermain yang cukup, maka bisa saja itu akan jadi salah satu pertimbangan bagi pelatih untuk memanggilnya, karena bagaimanapun menit bermain itu penting. Tidak masalah main di tim junior seperti Marcelino, Justin, ataupun Ivar Jenner, atau main di Liga Kosovo seperti Kairos Margono, karena pada akhirnya menit bermain tetaplah menit bermain, dan keputusan Pratama Arhan untuk ke Liga Thailand dianggap memang sangat tepat, karena di sana ia terus dipercaya tampil. Kalau seperti ini bukan tak mungkin pemain seperti Rafael Strijk ataupun Nathan Chuan bisa tersisihkan, sebab murni karena mereka selalu jadi cadangan, terlebih posisi mereka juga bisa dengan mudah diisi pemain lain. Rafa bisa digantikan oleh Aliano, Egy, Jakob, ataupun Miliano Jonathans hingga Dean James seandainya mereka udah jadi WNI, kemudian Nathan juga demikian, apalagi Justin Hubner di klubnya sekarang lebih sering main sebagai gelandang, yang mana itu pasti akan jadi pertimbangan bagi tim pelatih seandainya Hairo gabungnya telat. Intinya selain kebutuhan tim, menit bermainnya adalah faktor yang sangat-sangat penting bagi standar masuk ke timnas Indonesia, dan mudah-mudahan keputusan Sandy Walsh yang katanya hijrah ke Jepang tidak berakhir seperti pemain Indonesia sebelum-sebelumnya. Harusnya sih tidak, karena Sandy biar bagaimanapun jam terbangnya di Eropa cukup bagus. Selalu mendukung dalam keadaan apapun, kita akan selalu bersatu untuk timnas Indonesia. Tidak ada kata menyerah. Terlepas dari apapun, pokoknya semoga yang terbaik bagi para punggawa Garuda. Banyak yang bilang sosmed sangat bisa menjadi hambatan bagi pemain, namun kembali lagi semua tergantung ke pemain itu sendiri, asalkan semuanya sesuai porsi tidak ada masalah. Apalagi di era sekarang sosial media jelas menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, dan untuk Justin ayo semangat, jadikan semua hal negatif sebagai pembelajaran, percaya diri boleh tapi jangan lupa untuk mengingat kita siapa. Lalu untuk Nathan ataupun Rafa, terus kerja keras lagi, dan lebih fokus ke hal-hal penting, karena sebenarnya kalian itu adalah pemain dengan bakat yang menjanjikan bagi timnas Indonesia. Intinya semoga kedepannya timnas Indonesia benar-benar bisa jadi tim yang diisi pemain-pemain hebat, entah itu dari diaspora, abroad, ataupun pemain-pemain hasil didikan dalam negeri, yang mudah-mudahan bisa segera diperbaiki sistemnya.